Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya haturkan kepada panitia rekrutmen dari Darul Hikam. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk coba menyampaikan materi terkait kepengasuhan atau ke boarding schoolan. Nama saya Siti Fatimah Zahra, melamar pada posisi wali asuh Asrama Putri Darul Hikam Boarding School. Materi ini saya dapatkan ketika diklat pendidikan dan latihan saat itu terkait dengan bidang kepengasuhan, dan sebagian materi ini disampaikan oleh Madrasah Ibrahim, yaitu materinya bernama Ustadz Hodam Mujaya, salah satu ketua Asosiasi Boarding School se-Indonesia. Baik, beberapa materi yang saya dapatkan terkait dengan pilar mendasar menjadi seorang pendidik itu seperti apa, lalu lingkup tugas dan tanggung jawab bagian pengasuhan itu gambarannya seperti apa, lalu petunjuk pelaksanaan teknis kerja di bidang pengasuhan, standar operasional terkait job desk yang ada di pengasuhan, lalu ada jurnal harian. Biasanya pembimbing asrama itu dikenal dengan istilah musyrif atau musyrifah, lalu terkait dengan instruksi kerja pengasuhan, lalu di sini juga dibahas terkait ragam objek dakwah. Karena kepengasuhan ini bergerak pada bidang motivasi, memperkuat karakter, maka dari itu kita juga harus mempelajari bagaimana ragam objek dakwah menurut Al-Quran dan hadis. Lalu ada materi terkait rekayasa pola komunikasi dan interaksi dengan murid atau dengan siswa, lalu bagaimana standar mengatasi masalah murid. Untuk yang pertama, ini merupakan materi fondasi ya, karena judulnya juga sudah pilar menjadi seorang pendidik. Nah, di sini ada beberapa sub materi gitu ya. Ada kesiapan ruh, kesiapan fisik, dan juga kesiapan emosi. Nah, di sini yang saya highlight adalah pendidik adalah PNS. Nah, PNS di sini adalah pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu profesi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Karena ada hadis yang menyampaikan bahwa Al-Rasul wal mu'allim gitu. Rasulullah adalah seorang guru. Maka dari itu ketika kita menjadi pendidik atau bisa menjadi pendamping siswa, maka itu adalah langkah untuk bisa meniru kepribadian atau keteladanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang paling penting yaitu adalah kesiapan ruh gitu, dan daripada setiap kita harus memiliki niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik anak, kita membimbing siswa, kita niatkan semuanya karena menjalankan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kita pendidik atau misalkan pembimbing asrama, kita tidak bisa menyolehkan siswa yang mampu dan yang memiliki kemampuan untuk menyolehkan atau membuat para siswa dan siswa itu solihah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus berupaya juga untuk bisa mendoakan mereka agar dimudahkan dalam bangun tidurnya, dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'annya, dimudahkan dalam memahami pelajarannya, karena itu semua adalah kehendak Allah menjadikan siswa atau siswa itu pintar, siswa atau siswa itu solih, dan lain sebagainya. Lalu memiliki visi besar tentang generasi. Jadi ketika kita mengajar atau membimbing siswa, lalu kita sudah berpandangan bahwasanya siswa ini atau siswi ini kelak akan menjadi orang yang besar, maka dari itu kita secara tidak langsung juga akan secara otomatis ya akan merasa semangat ya untuk mendidiknya, karena kita sudah memiliki visi bahwa anak-anak yang akan kita didik ini akan menjadi seorang yang akan bermanfaat bagi agamanya, negaranya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Lalu
menjaga ibadah harian. Nah, ini juga bisa menjadi riadoh ya bagi para pendidik dan juga bagi para pembina siswa sebelum kita menyuruh atau sebelum kita memberikan instruksi kepada siswa untuk bangun malam, untuk sholat berjamaah, untuk bisa menjalankan saum sunnah dan lain sebagainya, kita harus terlebih dahulu melakukannya, gitu ya. Jadi kita harus mendawamkan hal itu sebelum kita menyuruh para siswa atau nanti di asrama untuk melakukan hal-hal apapun, kita harus bisa menjadi orang pertama untuk memberikan keteladanan kepada mereka. Lalu tidak bermaksiat, ya, karena ada juga nasihat dari Imam Syafi'i bahwa turunnya sebuah ilmu itu tidak akan sampai kepada orangnya kalau misalkan kita masih bermaksiat. Maka dari itu untuk bisa menyampaikan nasihat-nasihat, memberikan motivasi kepada anak-anak, kita harus menahan diri dari bermaksiat. Lalu ada kesiapan fisik. Nah, ini juga yang tidak kalah penting ya, karena kita akan menjadi orang yang hampir 24 jam mungkin ya akan bersama-sama dengan siswa, maka kita harus menampilkan kesiapan fisik kita, yaitu yang pertama bugar ya, bugar. Jadi kita mengupayakan untuk selalu olahraga atau juga kita tidak terlihat lesu seperti itu ya, selalu bersemangat. Lalu ada good looking. Nah, good looking ini bisa kita tunjukkan dengan cara berpakaian rapi, ya, tidak berlebihan dalam riasan atau sebagainya. Lalu yang ketiga menjadi role model. Ya, role model dalam hal ini bisa dalam segi akademis atau non akademik gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin menjadikan diri kita ini sebagai teladan bagi para santri atau siswa. Lalu yang ketiga adalah kesiapan emosi. Ya, pertama, bagaimana kita harus bersikap empati ya dengan para siswa. Baik itu nanti apapun masalah yang akan diceritakan oleh siswa itu adalah hal-hal yang diulang-ulang terus mungkin ya, atau mungkin ada hal-hal yang menurut kita tuh ngapain gitu ya disampaikan. Nah, tapi kita harus bisa empati gitu ya, empati dengan pikiran yang positif di mana selalu berpikir bahwasanya ada hal-hal di balik kenapa sampai itu bermasalah. Pasti ada hal-hal yang melatar belakanginya, maka dari itu kita harus husnuzon terlebih dahulu dan kita harus menyiapkan diri kita untuk siap ya, untuk siap menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Lalu mentaati dosis marah. Nah, di sini karena pengasuhan ini berkutik dengan hal-hal yang berbau dengan emosi gitu ya. Maka dari itu kita harus bisa mentaati dosis marah. Maka di sini adalah sebuah metodologi ya, bukan sebuah kepribadian. Karena kenapa disebut metodologi? Karena marah itu ada tahapannya seperti itu. Kalau misalkan menjadi kepribadian, maka kita sedikit-sedikit marah. Nah, itu masuk ke ranah kepribadian. Maka dari itu di sini marah diartikan sebagai sebuah metodologi. Yang pertama, marah dengan ekspresi gitu ya. Bisa kita tunjukkan dengan pelotot ya, melotot matanya. Lalu ketika masalah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu sudah mulai lebih parah gitu ya, lebih naik tingkatnya, maka kita bisa marah dengan pernyataan. Misalkan kita dapat menyampaikan, Ustazah kecewa nak sama kamu gitu ya. Ustazah marah nak. Nah, itu bisa kita sampaikan gitu ya. Nah, biasanya hal itu lebih mengena gitu ya, apalagi untuk santri putri gitu, karena walaupun kita tidak marah dengan tensi yang tinggi gitu ya, ucapannya yang tinggi, walaupun dengan pernyataan seperti itu lebih dalam gitu ya, lebih menusuk. Maka dari itu bisa menjadi salah satu cara untuk menyadarkan siswa. Lalu ada di tahap yang tertinggi gitu ya, maka ketika ada hal-hal prinsip yang dilanggar, misalkan anak-anak yang meninggalkan sholat ya, karena sholat itu adalah prinsip, jadi semua umat muslim itu wajib melakukan sholat. Nah, ketika itu dilanggar, kita boleh marah gitu ya dengan sejadi-jadinya, dan tentu tetap memperhatikan koridor atau batasan yang boleh dilakukan. Lalu ada pembahasan terkait lingkup tugas dan tanggung jawab tim pengasuhan. Nah, di sini bisa menjadi referensi begitu ya bagi bidang pengasuhan, bagaimana kita mencoba untuk mendesain
apa saja lingkup tugas tanggung jawab dalam tim pengasuhan itu, mulai dari yang harian, pekanan, bulanan, semesteran, dan tahunan, dan juga insidental. Nah, untuk harian itu bisa berkaitan dengan peribadatan gitu ya, sehari-hari, membantu untuk memastikan dan mengondisikan anak-anak untuk sholat berjamaah gitu ya, untuk bantu anak-anak untuk mengkondisikan terkait persiapan sekolah gitu, memastikan mereka pakai seragam yang benar gitu, lalu dan juga membantu anak-anak untuk mengarahkan piket asrama. Nah, untuk pekanan biasanya kita dapat uh, mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkup pekanan gitu ya, bisa terkait dengan komunikasi dengan orang tua mungkin ya, barangkali seminggu sekali untuk telepon dan lain sebagainya. Lalu ada bulanan. Nah, bulanan ini barangkali nanti ada forum wali kelas ya, tentang wali kelas, wali asuh, dan BK. Nah, ini sangat penting sekali ya, bagaimana tiga komponen ini ya dapat bekerja sama atau menjadi mitra kerja dalam kepengasuhan gitu. Karena anak-anak sekolah maka melibatkan wali kelas, lalu ketika di asrama maka bertemu dengan wali asuh, lalu ketika ada masalah-masalah yang tidak uh, cukup dihandle dengan wali kelas dan wali asuh, maka bisa diserahkan ke BK. Nah, tiga mitra kerja ini harus sering berkomunikasi gitu ya, sharing terkait perkembangan anak-anak baik itu di kelas ataupun di asrama. Lalu terkait dengan kegiatan semesteran dan tahunan bisa berkaitan dengan ujian-ujian ya yang ada di sekolah, atau misalkan ujian di asrama terkait kebutuhan sekolah dan lain sebagainya. Lalu ada lingkup tugas yang sifatnya insidental, yaitu ketika ada anak-anak yang bermasalah maka kita berkoordinasi dengan orang tua, wali kelas, BK gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada SOP. Nah, SOP ini menjadi hal yang penting karena ini bisa menjadi panduan kita sebagai wali asuh untuk bisa bertindak gitu ya, untuk bisa memanage segala hal apapun yang berkaitan dengan keasramaan gitu. Di sini banyak ya contoh dari SOP pengasuhan, dari ada bagaimana nanti santri datang gitu ya, bagaimana mentaati proses-prosesnya gitu dalam SOP ini disusun. Lalu terkait dengan perizinan santri sakit gitu ya, lalu ada perizinan pulang. Nah, ini ada salah satu contohnya ya terkait dengan kedatangan santri. Nah, di sini contohnya ada anak-anak bisa mulai registrasi gitu ya. Nah, di sini nanti ada presensi kehadiran ya yang akan dibantu didata oleh wali asuh, lalu dicek barang-barangnya ya yang dibawa dari rumah. Nah, nanti di sini akan disortir. Ada barang yang tidak boleh dibawa, maka akan dibawa pulang, lalu ketika boleh dibawa, maka dibawa ke asrama, lalu diangkut barangnya masuk asrama dan juga mengikuti kegiatan. Selesai ya tahapan terkait kedatangan santrinya. Lalu ada terkait dengan penanganan santri yang sakit gitu ya. Nah, pertama ini dilaporkan gitu ya, dilaporkan, dicatat, didata gitu ya, lalu ditangani. Nah, ditangani ini seperti apa? Bisa diantar ke UKS, bisa diantar ke asrama ya untuk istirahat atau ke klinik gitu. Nah, nanti setelah ini dilakukan pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan ini apakah nanti memang cukup untuk istirahat di asrama saja atau bisa untuk pulang gitu, biasanya ditunggu diobservasi selama 3 hari ya. Apabila lebih dari 3 hari itu tidak cukup kunjung membaik gitu ya, maka bisa direkomendasikan untuk pulang. Lalu anak boleh istirahat dan juga selesai proses terkait penanganan santri yang sakit gitu. Lalu ada jurnal kerja pengasuhan. Nah, jurnal kerja ini sangat membantu ya untuk para wali asuh mentahapi proses-proses masalah gitu yang dihadapi oleh siswa. Nah, nanti ini bisa di biasanya dalam bentuk Excel gitu ya. Nah, nanti waktu waktu ketika menemukan anak bermasalah itu kapan gitu ya. Lalu aktivitasnya sedang apa gitu ya jam ketika itu. Misal ketika jam 3 pagi aktivitasnya itu adalah santri bangun untuk qiyamul lail seperti itu. Lalu kita juga akan membandingkannya dengan indikator keberhasilan. Maksudnya ketika pada jam 3 itu seharusnya santri sedang apa gitu ya. Nah, di sini ada capaian kualitatif gitu, misalkan kualitatif ini berkaitan dengan proses-proses gitu ya. Nanti uh,
dari tadi yang ada di lingkup tugas ini sudah berapa persen yang sudah ditahapi seperti itu. Lalu di sini terkait dengan pencatatan masalah intinya seperti itu. Lalu bagaimana nanti setiap masalah yang kita temukan gitu ya sebagai wali asuh di record gitu ya di data. Lalu ada terkait dengan instruksi kerja pengasuhan. Nah, di sini instruksi kerja itu sangat membantu ya untuk meminimalisir resiko gitu. Manfaatnya apa di sini? Membangun pengetahuan dasar gitu ya, terutama ketika kita ada wali asuh masuk yang baru gitu ya, maka bisa menjadi pengetahuan dasar gitu bagi wali asuh baru untuk bisa memahami apa saja nanti pekerjaan yang dikerjakannya. Lalu mengurangi resiko dan mencegah kesalahan gitu ya karena sudah ada instruksinya gitu, sudah jelas. Maka risiko-risiko itu bisa diminimalisir. Lalu menghemat waktu dalam jangka panjang gitu ya karena mengurangi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena sudah ada instruksi kerjanya, lalu memfasilitasi perbaikan berkelanjutan, membantu problem solving gitu. Nah, di sini ada fungsi dari jabatan bidang pengasuhan, itu ada melakukan pembinaan dan pengasuhan, lalu ada tentunya ya, melakukan pembinaan pengasuhan, melakukan pengelolaan asrama, melaksanakan program-program pembinaan, dan juga melakukan pengembangan diri. Nah, ini yang saya highlight adalah melakukan pengembangan diri gitu. Bagaimana kita ketika menjadi wali asuh itu tetap belajar gitu ya, tetap bisa menambah ilmu terkait apa yang bisa kita upgrade terkait kinerja di pengasuhan ini gitu ya. Misalkan kita mengikuti pelatihan atau mengikuti webinar dan lain sebagainya. Lalu ada contohnya di sini, misal tanggung jawabnya seorang wali asuh adalah melakukan pembinaan dan pengasuhan. Nah, uraian tugasnya apa? Melakukan komunikasi pengembangan santri dengan wali santri. Nah, indikator keberhasilannya apa? Komunikasi dengan wali santri terhubung dengan baik. Lalu di sini ada terkait dengan ragam objek dakwah menurut Al-Quran gitu ya, di mana ketika kita uh, menyampaikan atau memotivasi gitu ya, dapat di sini bisa ada klasifikasinya yaitu dalam Al-Quran ya, contohnya ada surah An-Nisa ayat 9, "Falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida" gitu. Jadi ketika kita motivasi atau misalnya menyampaikan sesuatu, kita harus menyampaikan perkataan yang benar dan jujur gitu. Lalu ada contohnya juga salah satunya di Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qul lahuma qawlan karima. Itu yaitu adalah qawlan karima adalah perkataan yang mulia gitu dan tidak menyakiti hati siswa itu. Lalu berikutnya rekayasa pola komunikasi dan interaksi murid gitu. Nah, rekayasa pola komunikasi ini kita bisa dapat mendapatkan database-nya itu dari portofolio gitu ya, portofolio santri. Misalkan kita sudah memegang nih data terkait kepribadian anak itu seperti apa, hobinya apa, lalu keadaan orang tuanya seperti apa. Nah, itu bisa menjadi hal yang mendasar gitu ya untuk bisa merekayasa pola komunikasi dan interaksi. Lalu ada beberapa kunci interaksi yang powerful dan meaningful yaitu know your audience gitu. Kita tahu gitu ya bahwa nanti kita akan mendidik anak SMA, bagaimana cara mendidik mereka uh, sesuai dengan kebiasaan Nabi gitu ya ketika mendidik anak-anak seperti apa dan juga kita harus menyesuaikan dengan zaman ini gitu ya ketika anak-anak saat ini sedang digandrungi oleh hal-hal apa nah itu bisa kita menjadi kunci untuk bisa masuk gitu ya masuk ke dunia mereka gitu ketika mereka sudah nyaman karena merasa bahwa kita adalah temannya gitu ya maka nanti mereka akan secara tidak langsung gitu ya eh, secara langsung itu akan fleksibel untuk menceritakan masalah-masalah mereka gitu ya. Didik sesuai zamannya. Lalu kita harus keras terhadap tujuan dan nilai-nilai gitu ya. Nanti ketika menjadi wali asuh kita berpegang teguh dengan apa nilai-nilai yang akan disampaikan oleh anak-anak, tapi fleksibel dalam metodologinya gitu ya. Karena misalkan anak-anak zaman sekarang tuh lebih suka uh, dengan apa pembahasan-pembahasan terkait keadaan-keadaan apa ya bisa kita kenal dengan budaya-budaya Korea mungkin ya drama-drama seperti itu. Nah coba kita
pancing dulu untuk mengobrol dengan hal-hal seperti itu gitu, untuk bisa menyampaikan nanti terkait apa nih korelasinya gitu ya. Lalu buka pintu ajaib dengan obrolan ringan dan bahasa cinta gitu ya. Pertama, kita bisa nih membuka pintu ajaib gitu ya, membuka agar anak-anak itu bisa terbuka dengan kita gitu ya. Pertama, kita aktif memberikan respon gitu, ketika sekecil apapun ketika nanti santri ingin bercerita atau menyampaikan sesuatu, kita berupayakan untuk Eee, selalu merespon positif gitu ya dan tidak mengacuhkannya gitu. Lalu responlah dengan apresiasi, pujian, aksi pelayanan, hadiah sederhana gitu. Jadi kita bisa mengapresiasi misalkan ada anak-anak yang nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, lalu ketika rajin di asramanya, selalu tepat waktu, kita bisa memberikan gift-gift kecil seperti itu ya, walaupun mungkin tidak seberapa gitu, misalnya hanya makanan, lalu dengan tulisan. Nah, itu bisa menjadi hal yang berharga gitu ya, sangat, menarik dan bisa menyenangkan hati mereka. Lalu berikan respon empati gitu ya, kita harus bisa berempati gitu, berempati kepada para siswa apapun itu nanti, kepribadiannya, apapun nanti masalah yang ada diceritakannya, maka kita harus terima dulu santuinya gitu ya, sepenuhnya gitu. Apapun nanti pelanggaran yang dilakukannya, karena jika kita fokus kepada solusi gitu ya, insya Allah akan ditunjukkan jalannya. Lalu membangun kekuatan personal branding melalui aksi koneksi. Nah, aksi koneksi ini sangat penting ya, bagaimana kita bisa menciptakan dialog yang hangat kepada dengan siswa gitu ya, agar mereka kita bisa mempelajari, oh anak ini sepertinya ekstrovert nih, introvert gitu ya, dari personal branding itu bisa kita dapatkan dari obrolan atau dialog-dialog keseharian. Lalu ada standar mengatasi masalah murid gitu ya, di sini ada teknik-teknik musyawarah ya. Di sini ada kuadrannya. Jadi ketika, di sini perilakunya semakin baik ya kalau ke atas, ini kalau ke bawah semakin buruk, lalu ini kemampuannya ke kanan semakin tinggi, ke kiri semakin buruk gitu. Nah, di sini apabila ada siswa yang perilakunya baik, tapi kemampuannya kurang gitu, maka kita bisa melakukan mentoring kepada mereka. Lalu ada coaching ya, apabila anak itu perilakunya udah baik, kemampuannya juga sangat mumpuni gitu ya, tapi tidak berkembang, stuck saja di situ gitu, maka kita bisa melakukan coaching. Lalu directing. Nah, directing ini biasanya anak-anak itu perilakunya buruk gitu ya, kemampuannya juga lemah. Nah, maka itu kita directing gitu ya. Jadi kita bisa menyuruhnya secara langsung gitu ya, "Nanti kamu harus kayak gini gini gini," kita tuntun secara langsung gitu ya, karena mereka memiliki perilaku yang buruk dan kemampuan yang lemah. Lalu konseling, nah ini biasanya yang, ada di ranah pengasuhan ya, terkait dengan konseling, ketika anak-anak itu kemampuannya bagus, tapi perilakunya cenderung buruk gitu, maka kita mencoba untuk memperbaiki perilakunya. Lalu ada lembar latihan keterampilan dasar konseling. Saya akan mencoba untuk memberikan contohnya saja. Nah, ini ada masalah nih ketika, eee, ini ceritanya santri sedang ada yang bercerita, "Ayah Ana minta Ana melanjutkan ke Al-Azhar Mesir, sedangkan Ana pengennya itu kuliah di ITB. Akhirnya Ana cabut dari rumah," gitu. Jadi, nah refleksi isinya ini ya, ketika anak bercerita tentang ini, coba kita refleksi isinya dulu ya, kita tangkap dulu emosinya, kita tangkap dulu apa masalahnya gitu ya. Bisa kita sampaikan, "Jadi kamu ingin menyampaikan bahwa keinginan ayahmu dan kamu berbeda ya Nak, terkait tempat kuliah," gitu ya. Jadi kita mendapatkan poinnya bahwa ayahnya ingin melanjutkan ke Al-Azhar dan anaknya tuh pengennya kuliah di ITB. Lalu refleksi perasaan gitu ya, jadi kita mencoba empati dengan kata-kata gitu ya. Tidak nyaman ya Nak berada di posisi itu gitu. Lalu kita coba eksplorasi gitu ya, kita coba cari tahu, lebih detail terkait masalah itu dengan pertanyaan-pertanyaan, "Apakah kamu sudah mengetahui alasan mengapa ayahmu ingin kamu berkuliah di Al-Azhar?" Gitu ya, kita bisa bertanya terkait itu, lalu, "Kalau ustazah boleh tahu, mengapa kamu ingin kuliah di ITB, Nak?" Gitu. Jadi kita harus tahu POV dari ayahnya dan juga dari anaknya, kenapa mau kuliah di ITB. Nah, di sini lalu pertanyaan ketiganya, apakah kamu sudah mencoba menyampaikan alasanmu ya? Jadi coba untuk menyampaikan apakah anak itu sudah melakukannya gitu sebelum akhirnya cabut dari rumah gitu. Lalu di sini ada beberapa contoh juga.
terkait dengan dia males lanjut sekolah di sini, tapi orang tuanya terus memaksa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita langsung judge gitu ya, "Kenapa kamu malas?" Gitu ya, "Kenapa kamu nggak mau ini, orang tua kamu udah bayarin," gitu ya. Nah itu bagaimana coba, bisa kita bayangkan ya nanti, eee, ap bagaimana kondisi siswa ketika kita langsung men-judge-nya seperti itu. Nah coba kita refleksi isi dulu, "Jadi kamu merasa malas melanjutkan sekolah di sini tapi orang tua terus memaksamu ya, Kak?" Gitu ya. Kita coba empati dulu ya, empati dulu lalu kita coba refleksi perasaannya, sepertinya kamu merasa tertekan dan tidak termotivasi untuk melanjutkan sekolah ya, Nak, gitu ya. Coba kita pahami dulu, kita, pelajari emosinya, kita terima dulu, terima. Lalu kita tanya ya, kita eksplorasi terkait kenapa sih bisa males gitu ya, apa yang membuat anak ini malas, lalu, eee, pernah nggak misalkan bertanya kepada orang tuamu, "Kenapa mau mensekolahkan kamu di sini?" Gitu ya. Terus coba kita tanya, apakah anak ini sudah mencoba untuk menyampaikan keluh kesahnya gitu kepada orang tua. Lalu terkait dengan biasa nih, misalkan ada siswa yang merasa, di asrama itu apa-apa dihukum gitu ya, apa-apa dihukum. Nah, kita jangan langsung, "Ya kan kamu tuh bersalah, ya kan kamu melakukan pelanggaran, maka berarti kamu harus dihukum." Nah, coba apa yang bisa kita bayangkan ya, apa yang, keadaan hati, siswa ketika ingin bercerita, tapi kita respon dengan seperti itu. Nah, coba kita refleksi isi dulu. Jadi, kamu merasa kesal ya, Nak, dengan cara disiplin diterapkan di sekolah gitu ya. Terus kita refleksi perasaan dulu gitu ya. Kamu merasa marah dan jenuh ya dengan metode penegakan kedisiplinan di asrama ini, misalkan gitu. Coba kita tanya-tanya dulu lebih detail terkait masalahnya. Apa yang kamu rasakan, Nak, ketika dibentak kayak gitu. Terus coba kita membuat mereka untuk mikir ya, maksudnya, eee, biasanya kejadian seperti apa sih ketika, diberikan hukuman yang dibentak itu seperti apa. Nah, coba kita, diskusi gitu ya, apa yang menurutmu lebih efektif untuk menegakkan disiplin di pondok gitu ya. Jadi coba kita ajak untuk diskusi, apa yang menurut mereka tuh lebih efektif gitu ya untuk, menegakkan kedisiplinan itu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Lesson learned dari yang bisa saya sampaikan adalah kebiasaan itu tidak dapat membentuk karakter gitu ya, karena konsep fundamental dalam pengasuhan, karakter itu bukan diajarkan, tetapi ditularkan dengan keteladanan dan juga dialog iman gitu. Jadi ketika kita membuat amalan yaumiyah yang harus diikuti oleh siswa-siswa di asrama, sesungguhnya itu tidak dapat mengubah karakter mereka gitu ya, karena toh ketika mereka liburan, apakah kita bisa menjamin kebiasaan-kebiasaan itu akan tetap dijalankan? Tentunya tidak gitu ya, karena konsep fundamental untuk pembentukan karakter itu adalah memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh yang baik karena mereka akan meniru itu gitu ya. Dan juga dengan dialog iman. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan bahwasanya, misalkan amalan-amalan yaumi ini sesungguhnya adalah, eee, perintah dari Allah gitu ya. Allah akan suka kepada hamba yang suka melakukan sunah-sunahnya, seperti itu. Jadi, sebisa mungkin kita sebagai wali asuh berupaya untuk bisa memberikan keteladanan ya, memberikan teladan yang baik bagi para siswa. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jazaa bil jannah kepada panitia Rekap Meneruskan. Semoga selalu dilancarkan segala, urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.